Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas akibat perbuatan maksiat. Imam Ibnul Qayyim berkata, banyak sekali orang bodoh, mereka hanya bersandar pada rahmat Allah, ampunan dan anugerahnya, tetapi melalaikan perintah, menerjang larangannya. Melalaikan perintah, melakukan larangannya atau mengerjakan larangannya. Lupa bahwa Allah sangat keras siksanya dan tidak menahan azabnya pada orang-orang yang berdosa. Barang siapa yang bersandar kepada ampunan namun terus-menerus berbuat dosa, berarti dia bagaikan penentang. Pemirsa, itulah tadi perkataan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya. Tentang hal-hal yang terkait pentingnya kita melaksanakan perintah Allah itu ya, menjauhi larangannya. Karena kalau kita bersandar pada ampunan terus-menerus kemudian kita berbuat dosa, itu sama saja diistilahkan tobat sambal, artinya sudah bertobat tapi masih melakukannya. Ini dimaknai sebagai orang yang menentang malah ya. Pemirsa, di tengah krisis yang menghimpit bangsa kita sekarang, krisis akhlak, krisis ekonomi ya, dan banyak lagi krisis lainnya, krisis kepercayaan bisa jadi begitu ya, trust atau kepercayaan, krisis juga itu, krisis kepemimpinan yang tidak adil, krisis juga itu termasuk. Banyak kalangan mengemukakan prediksi, terus solusi, menawarkan solusi begini dan begitu, tapi bukannya menyentuh akar permasalahannya, sehingga badai krisis itu yang tidak kunjung reda. Kita lupa bahwa terpaan krisis
tadi ya, krisis ini ya maksudnya akibat kedurhakaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atau Rabb alam semesta. Kita harus mengetahui bahwa perbuatan dosa sekecil apapun pasti akan memberikan dampak yang buruk atau jelek. Adakah kerusakan dan bencana di dunia ini dan di akhirat nanti itu tidak disebabkan oleh perbuatan dosa? Jadi ada satu pertanyaan, kerusakan yang terjadi atau bencana di dunia ini dan di akhirat nanti yang tidak disebabkan oleh perbuatan dosa, cobalah kita lihat sejarah ke belakangnya. Lupa nggak kita waktu peristiwa kenapa Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga? Lantas apa yang menyebabkan iblis diusir dari kerajaan langit dan menjadi hamba yang terlaknat? Lalu mengapa Allah menimpakan angin kepada kaum Ad, membenamkan kaum Sodom, kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan keji, homoseksual dan lesbian? Jadi dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi akibat perbuatan maksiat mereka. Dan menghinakan kaum Yahudi dengan ditindas oleh bangsa Romawi dan akan terkalahkan pula di akhir zaman oleh kaum muslimin. Dan terlindasnya kaum muslimin oleh orang-orang yang kafir di berbagai belahan negeri muslim, penyebab semua bencana itu tiada lain adalah perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir-hampir umat manusia akan mengeroyok kalian dari semua arah, seperti orang makan mengelilingi piring. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah karena jumlah kami waktu itu sedikit? Jawab beliau, bahkan jumlah kalian mayoritas, akan tetapi kalian adalah buih bagaikan buih banjir, ya. Buih bagaikan buih di tengah lautan, kira-kira seperti itu ya maksudnya. Allah benar-benar mencabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian dan benar-benar menyusupkan penyakit wahan dalam hati kalian. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah wahan itu? Jawab beliau, cinta dunia dan takut mati. Hadis ini hasannya diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan lainnya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang aku mintakan perlindungan kepada Allah agar tidak menimpa kalian, yaitu jika perbuatan keji telah nampak di tengah suatu kaum dan mereka mengumbar kekejian tersebut, maka mereka akan ditimpa penyakit taun dan wajib yang belum pernah menimpa umat sebelumnya.
Jika suatu kaum curang dalam menakar dan menimbang, maka mereka akan ditimpa paceklik, kemiskinan, dan tindakan represif penguasa. Jika mereka tidak mau membayar zakat, maka kemarau panjang akan terjadi. Kalaulah bukan karena binatang, maka tidak akan turun hujan. Jika mereka mengingkari perjanjian Allah dan Rasul-Nya, kekayaan mereka, maksudnya gini, jika mereka mengingkari perjanjian Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan dijajah musuh lalu merampas kekayaan mereka. Jika para penguasa tidak melaksanakan hukum Allah, maka mereka akan ditimpa bencana. Hadis Hasan riwayat Al-Hakim. Dari dua hadis ini jelas bahwa musibah dan bencana yang menerpa manusia disebabkan perilaku mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41. Pemirsa, dengan demikian ya, sudah sepantasnya bagi kita untuk menjauhi perbuatan maksiat dan tidak mendekatinya, sebab tidak diragukan lagi bahwa perbuatan itu menimbulkan pengaruh yang jelek pada diri kita, keluarga, dan masyarakat. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, memaparkan banyak sekali pengaruh negatif perbuatan maksiat ini. Dalam kitabnya Ad-Da'wah yang berarti obat dan penyakitnya. Jadi perbuatan maksiat ini ya akan berdampak kepada hal-hal yang bisa membawa kejelekan kepada manusia.
dan banyak sekali pengaruh negatifnya. Antara lain, satu ya, tercegahnya mendapat ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu adalah cahaya Allah yang disusupkan Allah ke dalam dada para hamba. Maksiat memadamkan cahaya itu. Imam Syafi'i ketika berguru kepada Imam Malik, beliau membacakan hadis-hadis di hadapan Imam Malik sehingga beliau kagum akan kecerdasan Syafi'i. Oleh karena itu, beliau berkata, "Aku melihat bahwa Allah telah menyusupkan cahaya ke dalam hatimu. Maka jangan kamu padamkan dengan kegelapan maksiat." Lantas lain kali atau lain waktu, Imam Syafi'i mengeluh kepada guru beliau yang lain, yaitu Imam Waqi' bin Jarrah. Katanya, "Aku mengeluhkan kepada Waqi' jeleknya hafalanku. Beliau menasihatiku agar aku menjauhi perbuatan maksiat." Kata Waqi', "Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah karunia, dan karunia Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat." Yang kedua, tertimpa kegundahan dan kegelisahan. Perasaan ini akan terasa dalam hubungan antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Kelezatan apapun di dunia ini tidak bisa menghilangkan, walaupun kelezatan dunia beserta isinya disodorkan kepadanya, niscaya tidak kuasa meredakannya. Hanya saja yang mampu merasakan kegelisahan karena berbuat dosa adalah orang-orang hatinya hidup. Orang-orang hatinya hidup. Hanya saja yang mampu merasakan kegelisahan karena berbuat dosa adalah orang-orang yang hatinya mati, maksudnya ya ini ya. Adapun hati yang mati tidak akan merasakan. Ya, saya ulangin ya. Jadi orang yang merasakan kegelisahan itu menandakan hatinya hidup ya. Adapun orang yang hatinya mati, dia tidak akan merasakan kegelisahan. Jadi dia melaksanakan apa saja yang berkaitan dengan kemaksiatan itu ya happy saja, dia tidak merasakan karena hatinya telah mati ya. Bagi orang yang berakal, akibat ini saja sudah cukup baginya untuk segera meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiga, hati akan dilingkupi kegelapan. Kegelapan ini adalah nyata, bukan hanya hayalan, sebagaimana kegelapan malam. Kegelapan maksiat yang mengendap di hatinya ini akan menjadi kegelapan mata. Ingat bahwa ketaatan adalah cahaya dan kemaksiatan adalah kegelapan. Jika kegelapan ini semakin bertambah, maka seseorang akan bingung dan terjatuh dalam bid'ah kesesatan dan perbuatan yang membinasakannya, tetapi dia tidak merasakan, bagaikan orang buta yang berjalan dengan kegelapan malam sendirian. Bila kegelapan ini semakin pekat, maka akan terlihat di wajah.
Abdullah bin Abbas berkata, kebaikan itu menimbulkan cahaya. Kebaikan itu menimbulkan cahaya di wajah dan di hati. Akan melapangkan rezeki, badan menjadi kuat dan dicintai manusia. Sebaliknya, kejelekan akan menyebabkan raut muka hitam, kegelapan hati, kelemahan badan, seretnya rezeki, dan kebencian manusia. Pemirsa, demikian ya uraian singkat tentang akibat dari perbuatan maksiat. Jika hilaf atau salah kata dari saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan kesalahan dari saya sendiri. Dan jika itu memang suatu kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu. Narakum fil video litali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.